Awalnya alot tuh, agak sedikit alot lah. Karena apa? Posisinya si ibu ini masih punya keluarga. Ya, itu yang tadi aku jadinya nggak bisa nih. Dapat lagi info dari warga bahwa si ibu mengalami tindak kekerasan. Tetangga gedor-gedor ya kan, gunung dari saudaranya nih kata gitu. Kita buka kan, ngejengkang dia. Toy bangunin tuh Toy kata gitu. Udah biarin, alay banget sih, biar bangun sendiri kata gitu. Nah tapi ini si anaknya ini, si Opik ini bilangnya kalau orang tuanya itu ibunya udah meninggal. Si Otoy bilang nggak tahu tuh ibu saya benci banget sama saya. Dia ngomong gitu. Enggak, emang benar, Mae benci banget sama dia karena dia galak. Ya kan, mungkin kalau nggak galak juga nggak mungkin Mae benci, ya kan, kayak kita nih. Kita kalau anak galak sama kita benci sama anak kita. Berarti ada alasannya, Bu? Ada alasannya kenapa orang tua galak sama dia. Ya begitu udah. Orang tua diiniin mulu gitu. Jadi Bu, dari 4 anaknya yang paling kasar dan keras itu siapa, Bu? Otoy. Oh, si Agus. Tadi di sini juga ngoceh-ngoceh sama anak kita digini, hei, kalau emak lo nggak mau emak gue ngoceh-ngoceh, lo bawa kemana kek? Ke rumah anak-anak, jangan dibawa ke sini mulu, ke rumah emak gue. Ya wajar lah emak gue cerita emang apa adanya yang dilihat sama emak gue gitu. Kata anak kita nih tadi ke sini, kata kita nggak ada, kita lagi ke rumah dia. Lagi ke rumah si Otoy. Pas kita pulang di sini katanya, "Mak, si Otoy rame tuh Mak di sini." Tetangga juga pada ngomong, ya kan? Tadi si Otoy ngoceh-ngoceh tuh kata gitu. Jadi rame nih mak gue dibawa kata gitu. Ya emang bener kejadian begitu ya gue ceritain begitu, ya kan? Kalau emang enggak kita ngelihat juga nggak mau kita cerita, ya kan? Kita ngelihat malah mata sendiri ya kita ceritain, ya kan? Sampai adenya. Yang ibunya sering cerita itu soal Mary aja. Mary jual rumah, gue ditelantarin begini nung, kata gitu. Lagian punya mau aja, bilang gitu. Ya habis gimana? Gue kan mau dirangkul sama anak, kata gitu. Terus apa lagi, Bu? Iya tadi dia niatnya mau dirangkul sama anak, makanya jual rumah. Ternyata malah ditelantarin kan, udah begini, duit udah pada habis dibagi-bagi, ya kan? Itu si Mary itu buat bayar utang? Buat bayar utang. Lakinya punya utang. Laki punya utang, Mer. Mak lu suruh jual itu aja, suruh gade surat rumahnya aja, kata terus gitu. Terus nggak kebayar? Pertama digade, membengkak mau bunga kan, nama rentenir ya. Berapa juta tuh ya? dulu? 20 lebih deh, kayak 22 juta deh kalau nggak salah ya, membengkak bunganya doang, ya kan. Udah akhirnya lama-lama rumahnya kejual, ya kan. Nah duitnya dibagi-bagi sama anak-anaknya, udah dibagi-bagi duitnya. Oh, kejual berapa? Kejual berapa sih dulu sisanya ya? Gede juga sih, kebagian berapa 30 apa ya, kalau nggak salah dikasih-kasihin tuh anak-anak ya, kalau nggak salah ya 30 kita nggak tahu, ya kan. Dengar sih begitu dari anak-anak. Terus udah dibagi-bagi Mae ya udah Mae pada mental semua, udah pada dapat duit, ya kan. Mae dikontrakin gitu, tapi nggak dibayar. Dibayar dulu pertama kontrak 1 bulan doang. Dibayar 2 bulan dibayar. Nah kesonoannya kata orang kontrakannya ditinggalin begitu aja, kata gitu. Terus jadi bayar. Maaf ya Bu, katanya kondisinya banyak kotoran. Iya, banyak kotoran, emang bau, nggak diurus. Kalau orang tua diurus bau enggak kan? Iya. Sama anak-anak ya. Nah, kalau dia nggak bersalah mau dibawa ke sini, dia bersalah, ya kan. Emang dia nggak gebukin maknya depan kita. Udah tuh ntar mak lu mati, biarin aja Bi, dia ngoceh mulu kata gitu. Diajarin mak pertak aja kita denger. Bilang jangan begitu sama orang tua, gue bilang. Kalau lu nggak bisa ini kasihin sama empok lu yang pertama. Kalau gue mah kejadian di sini mati gue nggak mau Toy. Lu gebukin lu di sini, kasihan tuh mak lu udah tua, udah nggak bisa berdaya. Yang gitu. Terus kata dia gini, biarin aja bingung, ntar lihat nih anak-anak pada kagak datang, gue buang ke Pondok Gede nih, kata gitu. Iya, gue kasih kaleng buat bayar kontrakan, kata gitu. Berarti kan suruh jadi minta-minta. Iya bener. Pondok Gede sono kampung orang udah kagak ada sampai siapa, kok udah mati semua.
Berarti Ibu bicara kebenaran ya, Bu? Iya, benar. Kalau nggak benar, Ibu RT. RT. iya, orang diserahin di rumah gitu. Kalau saya sih emang nggak tahu. Tahu saya udah rame, udah ada yang lapor katanya dari Mas itu. Jadi saya nggak tahu. Walaupun saya lagi ada kesibukan hari. Kan di Nunung yang tahu katanya masalah anak yang digebukin ini saya nggak ngeliat. Mai dulu juga nggak ngeselin anaknya juga sih, yang kita tahu itu bukan nih anaknya kan punya laki dulu ya. Berapa? Iya anaknya kan punya laki dipacarin mamanya gitu, jadi anaknya kesel. Anak yang pertama Ikin, dulu dia punya laki, ya, dipacarin lah mamanya, jadi mungkin anaknya kesel kali di situ kali ya, dipacarin mamanya gitu. Sempat pacaran memang jadi kesel anak-anaknya gitu kan, setiap nih anak yang perempuan punya laki dipacarin memaknya, yang satu lagi juga begitu dipacarin juga memaknya gitu. Oh, ibunya dulu? Emaknya dulu bandel juga, jadinya nih anak pada kesel kali sama emaknya, kelakuan emaknya itu begitu gitu. Yang laki enggak, cuma kan laki kan dengar dari yang perempuan jadi kesel juga kali gitu. Lagi bapaknya juga, dulu juga abang kita ditelantarin ya kan sama dia. Sempat kita diajak nih sama dia ke Penggadean, maknya dia pacaran sama Cina, ya kan? Dia pacaran sama Cina, udah gitu, Nung lu jangan ngadu ya sama abang lu, ntar gua abis digebukin katanya. Kita dikasih duit sama dia tuh sama pacarnya, ya kan? Udah gitu emang emaknya juga kelakuannya bandel juga dulu, apa ngeselin anak juga, mungkin anak jadi kesel kali sama orang tua ditelantarin begini gitu. Emaknya bandel dulu kalau digebukin, kalau diomelin sama lakinya pulang ya pergi tuh sama lelaki, pergi lagi sama lelaki gitu. Emang dia yang bandel dulu kalau ngeliat dulu ya. Kita juga pernah diajak gitu kan, Nung anterin gue yuk Penggadean. Kita anterin, nggak tahu dia nemuin pacarnya di situ. Sebenarnya kan dia lakinya abang kita gitu. Lu jangan ngadu ya Nung, tak gue digebukin katanya malah sama abang lo gini. Kita nggak ngadu tuh, disumpelin duit ya kan sama dia. Suaminya meninggal udah berapa lama? Udah 5 tahun ya ada deh kayaknya. Oh, 5 tahun. 5 tahunan deh kayaknya. 5 tahun udah lama. Itu gue ditumpuk-tumpuk sama itu orang tua. Nggak cerai kan? Posisinya nikah? Enggak nikah, nggak cerai, sampai begini, sampai meninggal ya belum cerai. Masih ini suami istri gitu. Cuman dia dulu bandel maknya gitu. Nah, pesan-pesan ibu untuk yang nonton tayangan ini supaya anak-anak yang lain bisa sayang sama orang tuanya, mau ngomong apa? Ya pengen ibu sih gitu aja ya, biar orang tua salah kayak apapun ya kan, ya dirangkul gitu, jangan sampai disia-siain kayak begini gitu. Kita bakalan tua nantinya gitu kan, sekarang kita lagi muda ya kan, nanti kan bakalan tua kita. Mau gak dikayain gitu kan, nggak mau gitu kan. Pesen gitu doang ya. Iyalah, satu manusia, orang tua kita sendiri meskipun salah gitu ya, gitu kan. Kasihan gitu kalau udah begini kan, kita ngelihat lagi begininya aja ya kan, lagi muda ya mah jangan dipikirin deh ya kan. Iya, namanya manusia ya punya salah, ada salahnya gitu kan. Itu cuma Allah SWT. Iya, itu dia. Tapi makanya kita nggak bisa ngelihat dari apa-apa flashback ke masa lalu, apa-apa flashback yang udah ya udah. Iya. Yang sekarang ini adalah ibunya sakit, butuh dirawat. Iya, butuh dirawat. Iya, butuh dirangkul lah sama anak-anaknya gitu kan. Ya, kalau begini ya udah begitu ceritanya. Tuh. Nah sekarang ibu udah ketemu lagi belum? Sama siapa? Ke ibunya ini di sosial. Belum. Nggak boleh katanya. Nggak boleh ditengok katanya. Paling video call bisa aja gitu. Video call bisa katanya. Kondisi sekarang gimana Bu? Katanya? Belum dengar. Katanya nangis terus. Kurang tahu deh. Mungkin dia nangis terusnya kenapa tuh? Sakit kali badannya. Hah? Ingat anaknya. Ya anaknya pada begitu mau pulang lagi gimana? Mau nggak nih dianterin? Anaknya si Iin kalau mau ayo. Ini mau nggak kesini? Ya Katanya nggak mau. Ntar kita yang lain jangan begitu lo, jangan bikin mempersulit keadaan. Ibu lo ngomong apa adanya aja. Oh ya, boleh. Betul. Ayo bantuin. Yuk bawa ke sini. Satu ikut. Sini juga tahu Bu yang Tahu lah, Kalimantan. Oh. Orang kita Kalimantan tahu kan
datang ke sini ngerangkul emaknya. Bu, ya jadi merinding Bu, lihat Nyai di sono Bu, di panti, kesian anak-anaknya gimana sih Bu, gitu. Jadi kesini takut emaknya begitu. Jadi dari Kalimantan sini ngerangkul emaknya, langsung dirangkul oleh emaknya sama dia. Hah? Namun kagak ada di sini. Terus ada siapa? Ada si siapa? Di rumah. Nggak ada. Nih yang suka ngasih makan neneknya ini, ngasih makan cucunya, emang dari kecil. Kenapa usah ngomong di sini? Di mana? Ya oh di rumah iya udah ayo. Ini. Ayo sini masuk. Mau nanya nih lah, mau nanya nih orang wawancara rumah Bindung mulu. Ini anaknya sini. Cuman mama udah ke rumah Otoy, udah ke rumah Opik, udah semua. Ini dari rumah Otoy dia. Mama kemana? Oh mama ada dah. Terus sini. Panggil lah mama lah. Duduk sini Bu. Mbak. Mau duduk sini. Biar gue enak. Apa nih? Hah? Udah nggak apa-apa, roll aja langsung. Kasih kayak satu lagi, kasih kayak ini. Bu RT. Bu RT, Bu RT. Li. Siapa? Masuk ke sini. Nggak apa-apa masuk kenapa? Gini. Kok ada dinas segala? Iyalah mau di. Saya nggak mau diliput. Karena saya masalah ini saya nggak tahu. Ya emang lu nggak tahu, yang tahu kan Saya Otoy. nggak tahu ibu saya dibawa atau gimana saya nggak tahu. Saya nggak mau diliput. Kita kan punya hak asasi manusia ya. Kita nggak mau ada gini-gini kamera. Kalau ingin nanya atau gimana saya jawab. Tapi kalau ada kamera saya nggak mau. Gimana Mas? Ya udah nggak apa-apa. Ya. Saya nggak mau diliput. Iya Bu, dimatiin Bu. Nah terus juga kan kejadiannya di rumah bude saya, ya kan? Saya pun kondisinya lagi nggak ada di Bintaro. Iya kan kita ceritain nggak Saya ada tahu, dia. ya kan? Nah saya juga sempat marah. Tiba-tiba adik saya bawa ibu saya ke sana. Kan dari kontrakan sana dioper ke kontrakan adik saya, ya kan? Di kontrakan adik saya Dioper ke kita. Ternyata mah adik saya ditinggalin pergi. Ini adik saya yang ke-6. Otoy. Nah bukan, Opik ditinggalin pergi. Opik nggak ketemuin, Opik nggak ada. Ini tak dulu, itu dia Di sini Kak. Saya nggak mau ada kamera ya. Nggak ada. Biar jadi gini Kak, ada penjelasan. Maaf nih Kak, karena kan publik bertanya-tanya Kak. Jadi nggak apa-apa. Saya sering nonton di media, suka nonton ya. Itu pemberitaan mungkin saya bilang nggak benar kayak gitu, gitu ya. Ini pertama, ibu saya memang ngontrak di kontrakan situ. Iya udah Dan parah. yang ngurusin ngurusin neneknya, cucunya. dimandiin apa segala macem, ngasih makan, bilangnya katanya ngasih makan lempar, kasih makan lempar. Itu salah, nggak kayak gitu. Saya ngurusin ibu saya berdua. Nah terus saya sering kok nyuruh anak saya nih nyuapin. Kalau nggak percaya, saya punya video-videonya, fotonya semuanya saya punya. Sampai terakhir di rumah adik saya si Opik itu. Nah terus pas di sini nggak bayar karena adik saya kabur, si Mary nggak bisa bayar. Saya cari ke kontrakannya juga kabur, kagak ada, kontrakannya pindah nggak bilang-bilang. Akhirnya nggak kebayar tuh rumah. Nah saya udah nalangin 2 kali. Saya udah nalangin 2 kali, udah pergi. Akhirnya ditanyalah anak sini yang laki-laki, si Agus Otoy itu. Nah ke apa namanya, bang ini gimana urusan kontrakan begini. Dengan jawabnya dengan santai dia bilang ntar mak gua angkat gitu. Nah sedangkan saya lagi mempertahankan biar di situ terus karena ini semua anaknya nggak ada yang mau naruh. Saya di sini tinggal sama mertua, ya kan. Ibu saya udah berapa kali buat terkacauan di sini. Ibu saya digeletakin di sumur, gitu, digeletakin di masjid, diantar sama orang ke sini. Soalnya juga kan di sampahan gitu. perbak. Nah, pas itu ditinggalin di kontrakan sono, selalu saya yang mungut. Itu siapa yang suka begitu Kak? Maaf Kak. Pertama di kontrakan, awal pertama dia ngontrak, saya nggak dikasih unjuk. Yang mau mengundang siapa?
adek nikah. Nah, saya nyariin ibu saya. Itu dia ngontrak nggak mau, saya tahu. Apa saya nanya ibu saya? Iya nggak tuh? Gitu kayak. Gue emang nggak tahu. Gitu ya. Karena ibunya sendiri nggak mau ketemu nggak sama mau dia. nggak ketemu saya. Karena dia kan lagi lagi megang duit lah, kayak gitu. Nah, Dekatnya sama anak yang 3, Otoy, Mary, Opik. deketnya sama anak dua, Mary sama Opik. Mary Nah, Opik. udah gitu saya cari-cari ternyata ibu saya sakit, saya bawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, nah saya yang urusin tuh. Nah ditinggalin lah di situ, dilempar ke tempat adik saya si Otoy. Akhirnya dilempar di rumah si Otoy, dilempar lagi ke ini cerita yang dulu. Gitu. Nah udah selesai, dapat kontrakan. Udah sering pokoknya kejadian seperti itulah, gitu berkali-kali gitu kan. Kemari sampai berapa kali kesini, 3 kali kesini bikin malu ibu mertua saya. Akhirnya ibu mertua saya angkat tangan. Kalau saya masih kayak begitu juga bikin malu lagi di sini, saya diusir. Nasib anak-anak saya gimana kalau saya diusir? Emaknya ngoceh mulu. Nah, kalau di sini ibu saya tahu sendiri, ibu saya nggak sama saya sih mau dari dulu dong kayak gimana nih ngomong dong. Enggak, emang ibunya sama dia emang nggak demen Kayak anak tiri, gitu kan. Nggak demen deh sama dia, emang nggak demen gitu Tapi kan. saya yang selalu Nggak tahu deh nggak demennya ini kenapa ibu ya. saya selalu yang ini ibu saya lah, selalu ngerawatin Yang ibu tadi saya lah. kita bilanginnya kejadian ame dulu sama laki lo kali malu-malu emak gitu kali mak lo gitu. Ya maksudnya malu begitu, maksudnya malu mak lo nya begitu gitu mak lo. Kalau itu mah namanya orang tua. Iya. Bilang kali, ya, ibarat ini. Dan Iya mungkin iya emak lo maluin mak lo begitu maksud gue, mungkin maluin mak lo begitu gara-gara. Ini kan pemberitaan publik banyak yang nanti kan akan berasumsi liar kan. Jadi tentang wah ini anak-anaknya nih menelantarkan nih orang tua gitu kan. Apalagi kan dengar kabar miring ada tindak kekerasan. Ya kan. Nah, itu saya nggak tahu Mungkin tuh. gini, mungkin Emang lo kakak tahu, nggak iya. berbuat. Iya kan? Atau mungkin kakak nggak merasakan itu kan gitu kan. Nah, mungkin saudara-saudara kakak atau adiknya ya kan, makanya kita di sini keterangan kita membawa kamera gitu biar kakak bisa menjelaskan. Kita di sini malah pengen ibaratnya kalau memang kakak ibaratnya nggak berbuat gitulah ya kakak jelaskan aja di media. Itu akan lebih Emang nggak baik. berbuat dia. Saya kan punya suami, saya punya ini, punya mertua, ya kan. Saya juga punya anak yang masih sekolah. Kalau saya misalkan ngomong di media bagaimana seluruh Indonesia lah ngeliat lah gitu ya. Itu lebih bagus Nah, kalau misalnya mental anak saya nanti gimana? gini sih. Bukan lebih bagus. Jadi dampak di belakangnya. Nih, Iya. adik-adik saya Paham, melantarkan, paham. sedangkan saya nggak tahu Iya. masalah itu. Benar. Kemarin datangnya ke Robidong ya. Terus Kan gua bilang dikabarin datang. sama bude saya. In, mama udah dibawa ke panti gini-gini. Loh, siapa yang naruh ke panti? Saya di Bintaro, lah gitu. Ya kan? Gue yang nyuruh Ari. Lah gitu. Dibawa sama Otoy katanya. Lu kok bisa? Gini-gini. Katanya anaknya dia juga nih, WA juga kan. Udah lagi lu kemari aja In, gini-gini. Jadi saya datang tuh pas besokannya pulang dari Bintaro, langsung ke rumah ini bibi saya. Rumah kakak kita dulu. Ke rumah kakak dulu, ke rumah Bude Tuti, nanya ke Jalaksannya kok bisa sampai dibawa ke sono, gitu kan. Halo. Pengen saya gini loh, adik saya bagaimana gitu, Belum, kalau lagi misalkan ngobrol. bagaimana sama orang tua, bagaimana ada baik-baik ngomong sama saya, sama mertua saya gitu kan. Ini nggak pernah kayak gitu, selalu Yang bawa ke rumah saya, Oto sama lakinya ini, mbak ini yang bawa ke rumah saya. Saya nggak ada posisi di sini, gitu. Iin lagi pergi katanya. Suami saya juga nggak tahu. yang ngebawa ibu Emaknya. Nah enggak, yang ngebawa ibu itu pas di rumahnya Si ibunya Opik, mau karena orang diwawancara. kontrakannya Opik datang ke sini, marah-marah di sini. Saya diomongin sama mertua saya, ini kejadiannya berapa kali? Kok begini mulu sih? Keluarga kamu bikin masalah mulu. Kamu jangan di sini deh, katanya. Gitu. Lah saya diusir di sini. Akhirnya saya pergi, ya kan? Terus laki saya akhirnya mau orang kontrakannya, Pak ikut saya dulu Pak. Ini ibunya gimana? Akhirnya bawalah laki saya. Akhirnya ibu saya dikasih ke anak yang bilang, ntar gua angkat orang tua gue, Otoy itu. Nah ditaruh di situ sama si Otoy nggak nerima. Katanya Otoy jangan sampai gue taruh di kolong bebas. Katanya laki saya takut dong kayak gitu kan. Jangan, ini orang tua biar gimana ya. Akhirnya dibilang katanya yang tahu kontrakan Emeng siapa, cari Emengnya, ntar cari kontrakannya lagi gitu kan buat ibu. Akhirnya dibawa ke rumah Binung gitu. Nah, tapi gini maaf nih Kak, si Otoy ngomong di media itu berbeda. Ngomong gimana? Dia membela diri. Maksudnya bela diri? Bela diri dalam artian ya saya nggak nelantarin saudara-saudara saya. Kalau ngomong menelantarin atau tidak menelantarkan, itu Susah sih kalau manusia orang anak kita satu yang tidak pernah namanya tengok ibunya, yang tidak pernah namanya ngebantu untuk nyapu sebentar kayak di rumah.
Itu manusia satu doang. Si Gitu. Otoy. Nah, kalau adik-adik saya walaupun brengsek yang lain yang dua ini, brengsek lah bilang nggak mau nginin ibunya apa gimana, dia cuma mau patungan kontrakan doang. Nggak pernah 300 galak lah gitu. Ibaratnya masih ada ini nih hati lah ya. Iya, Gitu. emak gue mau modal kayak mau apa kayak mau ini kayak nggak mau tahu pokoknya 300 tok. Gitu. Saya ngurusin. Iya. Saya bilangin, nih nyokap sakit, pengen ketemu lo sama lo gini-gini. Nggak ada yang mau datang. Oh iya. Selalu saya. Orang kontrakan juga tahu, kemarin juga yang saya lihat di media juga, itu orang kontrakan, ini bukan apa? orang kontrakannya. Itu kakaknya yang ngomong. Dia tidak tahu masalah apa-apa, bilang katanya mama dari kontrak di situ nggak pernah dimandiin. Gila, dia kayak kata gue beres-beres, sama nih, gue angkat karpet, gue nyapu-nyapu. Kalau nggak pernah dimandiin, tuh bawa apa di situ? Namanya orang nggak pakai pampers, biarin 2 hari kagak diurusin, itu udah bau. Bener nggak? Gitu. Nah, saya lihat ini dia, loh kok pemberitaannya kayak gini, gitu kan. Tapi saya cukup diem lah, daripada saya nanti bikin malu lagi mertua saya, apa gimana, harus diekspos atau gimana gitu. Saya kan juga punya keluarga Iya sih. yang harus saya lindungin gitu. Benar-benar kan. Ya makanya kan nih kayak si Oto ini kan kalau bisa dibilang vokal ya ke media. Malah gini loh Kak, kita beranggapan Oto ini ibaratnya dia yang menelantarkan, malah jujur kan media akan apa namanya berpikiran ini nih yang 3 ini nih gimana, makanya kita bertanya sama kakak. Apa adik saya udah ketemu belum? Siapa? Yang 2 Opik sama Mary. Belum. Kita lagi cari ini dia, kita ada ini ya Bang ya. Baru ketemu Otoy doang. Jembatan merah. Mau dijelasin satu-satu. Ya, Oh, makanya Kita kan mau sinkronin nih mau video-video jelasin ini. anak-anaknya. Jadi nggak ada kabar miring tentang keluarga kakak. Gitu maksudnya. Jadi yang jelas, oh ini ternyata si Otoy. Gitu Jadi semua maksudnya. tuh 3 apa aja tuh. BRT gue. Ini bukan Kan saya juga ngomong ya, suami saya juga ngomong ya, Bu kalau misalkan ada gue, ada mau gimana, wawancara gimana, itu urusannya Otoy. Tapi kalau mau minta tanda tangan apa gimana, istri saya paling belakangan karena saya orang yang tidak tahu masalah ini gitu kan. Ibu saya sampai ini, saya sampai ini loh, Mas. Tapi kan Saya sampai sekarang juga saya sampai gimana sih? Ibu saya di bawah sih nggak terima. Gitu. Makanya tadi udah ke tempat Otoy, katanya udah ke tempat Otoy. Udah. Tahu udah bisa Otoy. Otoy. Sama gue juga. Tapi Begitu. Nih, gue maaf nih Bu ya. Saya yang nolongin dari awal pertama ya sampai si ibu masuk ke panti. Nih ya. Saya ditelepon ya kan, ada warga yang telepon saya. Oke, saya bantuin ya kan. Saya minta tolong sama dinas terkait. Saya minta tolong dong sama polisi dong, Pak, nih jalannya gimana? Kalau saya mau lapor ada, ya tadinya kan dibilang katanya nggak mampu kan keluarganya. Oh ya udah, saya laporan ke kelurahan. Nah, dari kelurahan bilang kalau masih ada anaknya, ya kan nggak bisa dibawa ke panti. Benar. Nah udah nih, tapi gini aja Bu, saya bilang sama polisi semua kan, coba deh minta tolong, ya kan, bapak atau ibu kesana dulu ke lokasi untuk menengahi, benar nggak Bu RT? Ditengahi lah, ya kan di sana. Tapi si Oto ini ngotot untuk membawa ibunya ke panti. Iya. Gitu, bener nggak? Sebelum Otoy ngomong bawa ke panti ibu, kurang lebih seminggunya, adik saya yang namanya Opik itu yang ninggalin ibu saya di kontrakan udah ngomong juga sama saya, In, apa gue bawa ke panti nyokap? Loh, kok panti? Lo orang, lu nggak malu nanti? Saya bilang, saya tahu kalau ibu saya sampai masuk ke panti, anaknya semuanya ada, ya, itu jadi rame lah gitu. Iya, jadi viral lah gitu. Sekarang lu mikir orang tua tinggal sebelah, tinggal satu. Ya, kalau lu nggak ada yang mau ngerawatin, nggak ada yang mau ditumpangin sama orang tua, ya patungan. Kalau lu nggak bisa patungan, lu urusin. Gue yang bayar kontrakan. Bener? Nah, tengahnya gitu. Iya. Cuman mereka pada mabur begitu aja, gimana saya? Saya tuh galak tau nah, nah, saya dengar dari bibi saya bilang Oke, nah, benar ya. Jadi gini Kak, ini kan udah nih berita viral nih, tes ya kan. Besoknya saya dengar lagi kan dipukulin. Wah, saya bilang gila nih si Oto. Jadi nggak kelar-kelar. Tapi bener, memang bener kan. Emang bener. Ini si Oto udah kayak gitu. Dia ngomong lagi, Bu, ini Bu. Kan gue sama adeknya gue ceritain, bener gak? Berkelit di media. Sampailah ke polsek ngasih statement. Marah jadi nih gue disalahin. Wah, berarti udah ke kepolisian dong. Daripada nih kan kena semua.
saya jelaskan lagi. Saya jadi ibaratnya gini, saya mau nolongin dari awal udah kelar gitu kan. Jadi terus nih manjang. Jadi manjang Karena si terus, Oto karena si Oto ini setiap ngomong- tanya media, beda-beda omongan. yang buta huruf susah. Bukan buta huruf, kalau orang mau ngebohong begitu Bintang. Kalau orang bukan Iya, bohong ngomong tahu. tak sinkron. Ya sekarang gini aja, yang adiknya lagi, yang dua lagi tahu nggak? Kagak tahu kemana Sebenarnya dia sih kayak jake. gini, Kak. Kopi itu Nah, kerjaan segini, nih. Kak. Kalau misalkan kakak enak nih minta apa sih keterangan lah, kakak mau diwawancara itu lebih enak lagi karena apa nih? Saya mau Jadi cepet diwawancara kelar dengan dia, suami cepet saya. kelar, ngerti gak lo ya? Oh berarti Saya mesti izin dulu, Kak. Jadi gini Saya kak, mesti izin, maksudnya saya maaf. punya suami. Benar-benar. Saya izin dulu sama suami. Izin gini nih kak, nanti kakak kan bisa ngasih statement, ya kan pernyataan. Kalau saya tidak tahu, ya kan, kalau orang tua saya Masuk Bintar gitu. Panti, ya kakak jelasin saya posnya lagi di Bintar segala Tadi macam. lu ngomong. Itu kan jalan tengahnya kak, maksudnya kan kita biar tahu lah gitu. Siapa nih sebenarnya gitu kan? Kita bukan mencari kesalahan, tapi nemuin titiknya nih. Kalau kayak gini maaf, yang ada kan yang diwawancara Otoy terus. Otoy bisa aja menjelekkan ketiga saudaranya ini dong. Iya, bisa. Gitu. Karena dia tuh ibaratnya kalau bahasa gaul sekarang pansos lah di media gitu kan. Iya kenapa bang? Saya nggak mau didatengin sama media. Saya nggak ada urusan dengan media. Satu. Yang kedua, kenapa media dibawa ke rumah saya? Karena saya tidak tahu menahu urusan ini. Yang tahu itu dan yang melaporkan itu adalah yang namanya Agus. Silakan berhubungan dengan Agus. Jadi istri saya tidak ada hubungannya apapun dengan berita yang sudah ada sekarang ini. Titik. Jadi tolong segera pergi dari rumah saya. Jangan ganggu Orang yang saya, nyerahin jangan ganggu. emak lu, Iya, iya, laki iya. lu ke rumah gue. Laki lu juga, ada laki lu juga. Iya, jadi berdua ya. Iya, modalnya Iya, udah iya. pas. Iya, tahu. Oh, Iya bang, siap bang. Iya. Ini Ya. wartawan sudah ikut, tapi Iya, cuma betul. bertanya kepastian dari sana. Oke, siap, Bang. Yo. Tadi masalah Selamat hotel sore. ditanyain, belit-belit Yo. ya sih bikin. Nah, Mas, tadi kan aku nggak ikut ya, karena motornya nggak ada lagi. Iya. Intinya gimana, Mas? Dia tadi marah-marah ya? Karena aku di Iya. telepon kedengeran. Dia marah-marah. Intinya dari suaminya itu nggak mau diwawancarai kak. Ya. Alasan? Alasannya dia nggak mau terganggu keluarganya, istrinya, anaknya gitu. Intinya seperti itu. Kalau saya pikir mah. Tapi yang nganter si ibunya kan si suaminya itu kan? Iya, Menurut info yang si ibu tadi ya? iya, menurut ibu tadi yang mengantarkan ke rumah si ibu Siti Nur Hawa itu Adalah suaminya. suaminya dari anak yang pertama itu. Iya, dari Bu Iin ya? Sama anaknya si Agus. Alias Otoy. Ini berdua ya ini. Berdua. Oh, oke. Terus nggak mau diwawancarin sama kita. Ya berarti kalau buat saya pribadi ya, kalau orang benar, kenapa harus takut? Takut, iya. Bener nggak sih Mas? Iya, bener. Kita merasa bener, jujur, nggak ngomong ada-ada, nggak bohong. Kenapa Iya. harus takut? Nah, itu. Berarti ada sesuatu dong. Iya. Oke, ya udah pokoknya intinya dia nggak mau diwawancara aja ya, marah-marah. Ya udah kalian bisa menilai lah kayak gimana. Poinnya tadi nggak ada penyelesaian damai atau gimana Nggak ngomong ada, baik-baik. nggak ada. Tapi dia katanya mau diwawancarai, tunggu suaminya dulu. Nah, lantas kapan mau ada etikat baiknya gitu? Sampai kapan? Penjelasannya iya. Kita kan publik bertanya-tanya dong kak. Betul, gitu. iya. Kapan nih? Gitu. Ya udahlah, ntar kita tunggu aja gimana ya Siap, prosesnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Nanti insya Allah kita komunikasi lagi ya. Iya. Untuk ketemu sama ibu di panti. Bentar. Betul ya? Iya. Oke, karena Mas ini adalah ternyata selaku dari keluarga juga yang membawa juga ibunya ya, membantu ibunya ke panti gitu. Ya mohon doanya, supportnya, semoga kita semua diberikan kelancaran dan ibunya juga sehat-sehat di panti. Insya Allah juga betah karena ini yang terbaik untuk ibunya. Anaknya juga bilang mau ngambil, tapi gimana mau ngambil, diwawancara aja nggak mau, ya nggak? Ya kalian pinter lah, kalian bisa menilai seperti apa anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi di sini nggak perlu saya jelaskan.
mungkin yang kalian bilang ada yang bohong, ada yang benar, wallahu alam. Sekali lagi kita kembalikan semua ke Allah. Di sini saya hanya pengen mengklarifikasi seperti apa sih alur ceritanya, itu aja sih ya, karena ini kan berita udah viral banget. Benar, daripada simpang siur kan, kanan kiri dibilang media nanti bohong dan lain-lain. Ini kita langsung ke TKP, ke tujuan gitu. Tadi kita juga datang ke kontrakannya, cuma satu petak, dan bilang bahwa warga sana sempat kebauan karena kotorannya ibu berantakan di mana-mana. Seperti itu. Dari kakak juga langsung kan ya? Iya, langsung. Kita nggak ada settingan, nggak ada settingan. bilang ini hoax lah, ini itu orang pure beneran kita datang ke sini. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.